Penampilan apik Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi sorotan media Vietnam. Kabarnya sepak bola Indonesia lambat laun sudah mengungguli Thailand dan Vietnam. Tiket semifinal Piala Asia U23 Timnas Indonesia sold out. 10.000 penonton bakal padati stadion. Wasit VAR dan wasit utama terlalu bermasalah. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru. Tim U23 Indonesia menorehkan sejarah baru dengan mencapai babak semifinal Piala Asia U23 Qatar. Hal ini terjadi setelah pasukan Shin Tae-yong mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Kamis 25 April tahun 2024 dini hari. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal dan perpanjangan waktu. Pujian media Vietnam. Penampilan apik Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi sorotan media Vietnam, yaitu Tan Ninh. Kabarnya sepak bola Indonesia lambat laun sudah mengungguli Thailand dan Vietnam. Setelah menjuarai SEA Games tahun 1991, sepak bola Indonesia nyaris tidak bisa tampil baik di kategori Asia Tenggara. Indonesia selalu kalah dari Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia dari SEA Games hingga Piala AFF. Namun, sejak tahun 2023, sepak bola Indonesia telah berubah total menjadi berbeda dari yang lain. Kemenangan pertama Timnas Indonesia adalah SEA Games sepak bola setelah 32 tahun tidak pernah menjuarai. Berbekal pemain muda berbakat dan terlatih, Indonesia mengalahkan Vietnam dan Thailand di babak semifinal dan final. Selanjutnya, tim Indonesia mengalahkan Vietnam di Piala Asia tahun 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Permainan yang sangat menarik. Terakhir, Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 dalam laga panas babak perempat final Piala Asia U23 Qatar dan lolos ke semifinal pertama sepanjang sejarah untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris tahun 2024. Tulis media Vietnam Tan Ninh. Rahasia sukses Timnas Indonesia. Perkembangan sepak bola Indonesia tak lepas dari beberapa kebijakan yang diterapkan staf pelatih dan federasi. Salah satunya naturalisasi. Skuad U23 Indonesia memiliki 5 pemain naturalisasi dan tersebar hampir merata di semua lini. Meski begitu, Indonesia masih bisa memaksimalkan pemain muda lokalnya seperti Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Arnando Ari. Para pemain muda tersebut tampil baik di SEA Games. Media juga menyoroti pemain-pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki darah Indonesia dan bermain di liga-liga besar Eropa seperti Belanda, Inggris, dan Italia. Selain itu, mereka semua masih sangat muda dan bisa membantu sepak bola Indonesia mempertahankan prestasi setidaknya 10 tahun yang akan datang. Shin Tae-yong mengangkat Indonesia sebagai bos baru ASEAN. Selain pemain, media Tan Ninh mengatakan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong punya pengaruh besar di tim Garuda. Sesampainya di Indonesia, Shin Tae-yong langsung melakukan peremajaan pemain muda. Ia menyingkirkan pemain-pemain veteran yang tidak sesuai dengan gaya permainannya dan perlahan-lahan menggantinya dengan pemain-pemain muda. Tindakan tersebut dinilai berisiko, meski merupakan langkah cerdas yang dilakukan sang pelatih. Melihat gaya bermain tim Indonesia saat ini, terlihat baik daripada Thailand atau Vietnam. Kedua negara itu akan sangat sulit mengalahkan Indonesia dalam waktu dekat. Oleh karena itu, tidak aneh jika Indonesia menjadi bos baru di Piala ASEAN tahun 2024 akhir tahun ini, ujarnya.
Tiket semifinal Piala Asia U23 Timnas Indonesia sold out. 10.000 penonton bakal padati stadion. Tim U23 Indonesia bertemu tim Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 Qatar. Sementara, di semifinal satunya mempertemukan Irak U23 menghadapi Jepang U23. Pada pertandingan tim U23 Indonesia, lebih diminati banyaknya penonton. Menurut situs resmi AFC, tiket sudah terjual habis 2 hari sebelum pertandingan U23 Indonesia melawan Uzbekistan U23. Pertandingan akan dimainkan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Senin tanggal 29 April tahun 2024. Stadion ini mampu menampung 10.000 penonton. Media Suara Merdeka memperkirakan supporter Garuda Muda akan lebih banyak hadir di laga kali ini. Saya bisa melihat kemeriahan supporter Garuda Muda memenuhi stadion setiap kali tim besutan Shin Tae-yong bertanding. Stadion Abdullah bin Khalifa selalu menghadirkan kebahagiaan kepada timnas Indonesia saat berlaga di Qatar. Pemilik stadion yaitu klub Liga Qatar Al Duhail dapat menghasilkan 4 kemenangan bagi tim besutan Shin Tae-yong, terutama sekali di Piala Asia tahun 2023 mengalahkan Vietnam. Dan selama Piala Asia U23, mereka 3 kali mengalahkan Australia U23, Jordania U23, dan Korea Selatan U23. Berbagai media asing menyoroti fanatisme supporter timnas Indonesia di Qatar. Meski merupakan turnamen kelompok umur, namun fanatisme tak ada bedanya dengan tim-tim senior yang bertanding. Hal ini wajar saja, sebab semifinal Piala Asia U23 Qatar merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Apalagi jika nanti Uzbekistan U23 dikalahkan tim U23 Indonesia. Wasit VAR dan wasit utama terlalu bermasalah. AFC resmi menunjuk wasit Shen Yinhao dan wasit VAR Sivakorn Puudo untuk memimpin pertandingan antara Indonesia U23 dan Uzbekistan U23. Indonesia U23 akan bertanding pada laga semifinal Piala Asia U23 Qatar pada Senin malam 29 April tahun 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Belajar dari pengalaman buruk setelah tuan rumah Qatar mengalahkan Indonesia. Tentunya supporter U23 selalu menyoroti wasit yang memimpin pertandingan Garuda Muda. Apalagi laga Senin malam juga menjadi laga yang sangat penting bagi Indonesia U23 untuk melaju ke tiket Olimpiade Paris tahun 2024. Melihat situasi seperti itu, dari kinerja wasit, sangatlah penting agar ia dapat mengambil keputusan jujur. Shen Yinhao juga menjadi sorotan para supporter Indonesia. Terlebih ia merupakan wasit yang meninggalkan kenangan buruk saat memberikan hadiah penalti yang belum pernah dilihatnya saat melawan Indonesia U23 di SEA Games 2023 di Kamboja. Wasit kelahiran 6 November tahun 1986 ini adalah anggota Asosiasi Sepak Bola Cina di bawah naungan dan dilisensikan oleh FIFA sejak tahun 2018. Menurut laporan Transfermarkt, Shen Yinhao menjalani pertandingan internasional sebanyak 7 kali. Terbaru, ia menjadi wasit pada laga pembuka grup C Piala Asia U23 Qatar antara Thailand dan Arab Saudi. Terungkap bahwa wasit berusia 38 tahun itu juga pernah memimpin timnas U22 Indonesia saat melawan tuan rumah Kamboja pada final grup SEA Games tahun 2023. Wasit Shen Yinhao mengambil beberapa keputusan aneh dan salah sebagai wasit pertandingan di Stadion Phnom Penh. Para pendukung timnas Indonesia tentunya tidak melupakan kejadian itu, di mana wasit Cina tersebut memberikan penalti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, banyak pemain dari tim Indonesia U23 saat ini yang menjadi bagian tim SEA Games di Kamboja pada Mei tahun 2023. Antara lain Arnando Ari,
Komang Teguh, Marcelino Ferdinand, Muhammad Ferrari, dan Rizky Ridho. Wasit VAR, Sivakornpoudom asal Thailand. Selain penunjukan ketua wasit, AFC telah menunjuk beberapa wasit lain untuk mendukung pertandingan. Sebut saja asisten wasit, yang juga berasal dari Cina yaitu Guo Jingtao dan Luo Shen. Sedangkan Sivakornpoudom dari Thailand dan Hannah Hattab dari Suriah akan ditunjuk sebagai wasit VAR. Di sisi lain, tim U23 Indonesia akan kembali menghadapi wasit yang membelah tim U23 Qatar yaitu Sivakornpoudom. Sivakornpoudom akan kembali menjadi wasit VAR pada laga semifinal kali ini. Sivakornpoudom sama saja bermasalah seperti wasit Shen Yinhao, termasuk beberapa keputusan VAR yang merugikan timnas Indonesia U23 di laga pembuka Piala Asia U23. Saat itu, Sivakornpoudom membantu keputusan wasit Nasrullah Kabirov dengan memberikan penalti dan kartu merah Ivar Janar. Bahkan hal itu membuat PSSI kesulitan mengirimkan surat protes karena setiap keputusan wasit tetap berlaku setelah disahkan lewat VAR. Kini tinggal Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang membuktikan mampu tampil baik tanpa campur tangan adanya wasit. Bagaimana menurutmu? Media asing saat ini benar-benar menyoroti pertandingan antara Indonesia U23 melawan Uzbekistan U23. Bahkan media tersebut juga mengakui bahwa Indonesia merupakan tim kuat dan tangguh di Asia. Bukan hanya itu, para supporter Indonesia juga sangat fanatik untuk mendukung timnas Indonesia berlaga. Akan tetapi, semoga dalam pertandingan ini, kedua wasit harus berlaku adil. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga menghibur. Terima kasih.